Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku dengan Melza Kurnia dengan NIM C1C025176. Di sini aku akan menyampaikan materi perpajakan lagi dengan judul KUP, NPWP, dan MPPKP berdasarkan UU nomor 28 tahun 2007. Jadi apa itu KUP? KUP itu adalah singkatan dari ketentuan tata cara umum dalam perpajakan. Nah, jadi ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau yang disingkat dengan KUP ini adalah ketentuan yang mengatur berbagai hal dasar dalam bidang perpajakan seperti hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan fiskus, fiskus itu pemerintah, serta tata cara pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tujuan dari KUP ini itu bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak, sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya perpajakan dengan lebih baik. Lalu ada hak dan kewajiban si wajib pajak dan juga si fiskus, si pemerintah. Jadi ada hak bagi wajib pajak, yaitu ada 11 yang saya sampaikan. Wah, gak bisa, memori penuh. Jadi ada hak dan wajib pajak. Hak dan wajib pajak ini ada 11 yang saya searching. Yang pertama ada mengajukan surat keberatan dan surat banding. Yang kedua menerima tanda bukti pemasukan SPT. SPT itu surat pemberitahuan. Yang ketiga melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Yang keempat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Yang kelima mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. Yang keenam mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Yang ketujuh meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedelapan mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembentulan surat ketetapan pajak yang salah. Yang kesembilan memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang kesepuluh meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Yang ke-11 mengajukan keberatan dan banding. Lalu ada kewajiban si wajib pajak. Ada 5 yang saya cari. Yang pertama mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Yang kedua melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Yang ketiga menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar. Yang keempat mengisi dengan benar SPT-nya. SPT-nya itu pun diambil sendiri dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang kelima menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Lalu di sini kewajiban wajib pajak jika diperiksa wajib, yang pertama itu akan memperlihatkan dana atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek pajak yang terutang. Yang kedua, ada memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Dan juga kewajiban wajib pajak ini apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh oleh permintaan
untuk keperluan pemeriksaan. Lalu ada hak fiskus atau hak si pemerintah. Ada 5 yang saya cari. Yang pertama, menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, melakukan pemeriksaan pajak. Yang ketiga, melakukan penagihan pajak. Yang keempat, mengenakan sanksi administrasi. Pemerintah dapat mengenakan sanksi berupa bunga, denda, atau kenaikan apabila wajib pajak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kelima, memperoleh data dan informasi perpajakan, karena pemerintah berhak juga meminta data dari wajib pajak maupun pihak ketiga yang berkaitan dengan kewajiban pajak. Ada kewajiban fiskus atau pemerintah. Ada 5 juga yang saya cari. Yang pertama, memberikan pelayanan, bimbingan, dan penjelasan mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Yang ketiga, melaksanakan tugas secara jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang keempat, memberikan keputusan atas pengajuan keberatan atau banding dari wajib pajak. Yang kelima, melaksanakan administrasi perpajakan sesuai aturannya. Lalu ada penjelasan tentang NPWP. Jadi NPWP itu adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Pengertiannya adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas si wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu ada fungsi si NPWP ini juga. Yang pertama, sebagai identitas resmi si wajib pajak, lalu sarana administrasi dan digunakan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, dan sebagai syarat dalam beberapa layanan administrasi, misalnya seperti kredit bank atau izin usaha. Pendaftaran NPWP. Pendaftaran ini si wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan dirinya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Apa sih itu persyaratan subjektif dan objektif? Jadi persyaratan subjektif itu adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Lalu persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Lalu ada penjelasan juga tentang MPPKP. MPPKP ini adalah nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Pengertian ini adalah nomor identitas yang diberikan kepada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau yang disingkat sebagai PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Fungsi NPPKP ini yaitu sebagai identitas resmi sebagai dia PKP, pengusaha kena pajak, yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, sebagai dasar kewenangan dalam pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atas transaksi barang atau jasa kena pajak. Yang ketiga, sebagai sarana administrasi dan pengawasan perpajakan untuk memudahkan otoritas pajak dalam melakukan pencatatan, serta pengawasan terhadap kewajiban perpajakan atau PKP. Yang keempat, sebagai syarat penerbitan faktur pajak dalam setiap transaksi yang dikenakan PPN. Lalu pendaftaran NPPKP ini juga diajukan permohonan pengukuhan PKP ke kantor pelayanan pajak, lalu melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen lain usaha, dan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian atau verifikasi terhadap dokumen atau administrasi tersebut. Lalu jika memenuhi persyaratan, pengusaha akan dikukuhkan sebagai PKP dan memperoleh NPPKP-nya. Terima kasih atas materi yang telah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.